Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 282, silakan mengantri. Keesokan paginya, Gael Zhu mengenakan jas dan sepatu kulit, datang ke kantor penjualan real estate keluarga He dengan sebuah tampilan percaya diri. Seorang pria paruh baya berdiri di depan pintu. Gael Zhu melangkah maju bertanya dengan ragu-ragu. Numpang tanya, apakah adalah wakil CEO Irfandi Sun? Irfandi Sun mengangguk kepala, kamu adalah. Gael Zhu bergegas maju untuk berjabat tangan dengan sebuah senyuman di wajahnya. Halo. Aku adalah Gael Zhu dari keluarga Zhu. Benar-benar sangat malu membiarkan Anda keluar untuk menyambut secara pribadi. Mari kita masuk untuk menandatangani kontrak saja. Irfandi Sun mengerutkan kening. Gael Zhu. Di mana Nona Melissa Zhu? Gael Zhu tersenyum dan berkata, dia hanya pemegang saham ketiga di perusahaan. Sahamnya tidak sebesar milik aku. Untuk hal penting seperti itu, lebih cocok membiarkan aku yang datang menandatangani kontrak. Begitu selesai berbicara, Irfandi Sun melepaskan tangannya, menatap dia dengan dingin, berkata dengan sebuah wajah yang acuh tak acuh. Maaf, aku hanya menandatangani kontrak dengan Nona Melissa Zhu saja. Gael Zhu terkejut, tertawa canggung, CEO Sun, Melissa Zhu adalah peran kecil dalam keluarga kami. Dia sama sekali tidak punya hak mewakili keluarga Zhu untuk menandatangani kontrak dengan kamu, lebih baik aku saja. Irfandi Sun mendengus, kamu. Apakah kamu punya hak? Kembali dan bicara dengan pengurus rumah tangga kalian saja, jika tidak ada Nona Melissa Zhu, kontrak ini akan dianggap membatalkan. Setelah berbicara, Irfandi Sun langsung berjalan kembali. Gael Zhu bergegas berlari untuk mengikuti. CEO Sun, mohon Anda mempertimbangkan lagi, bukankah kita kemarin sudah selesai menegosiasikan harga? Hanya sayang sekali, tiba di depan pintu, dua petugas keamanan langsung menghentikan Gael Zhu. Jika berjalan ke depan lagi, maka tidak akan segan-segan. Gael Zhu memandangi punggung Irfandi Sun, hanya bisa menatap dengan sebuah ekspresi sedih. Kembali ke rumah dengan putus asa, Nyonya tua buru-buru bertanya. Gael Zhu, kontrak sudah ditandatangani. Gael Zhu menggelengkan kepalanya, Ibu, ketemu sedikit masalah. Nyonya tua mengerutkan keningnya, ada apa, cepat katakan. Ini adalah semua aset keluarga Zhu mereka, masalah utama, di dalam hati Nyonya tua adalah masalah utama yang paling penting. Gael Zhu berkata, Ibu, CEO Sun itu tidak tahu apa yang terjadi, berkata bahwa harus menandatangani kontrak dengan Melissa Zhu, mengatakan bahwa aku tidak punya hak. Nyonya tua mendengus dingin, Melissa Zhu ini, malah ada beberapa cara, sepertinya aku telah meremehkan dia. Gael Zhu berusaha mengambil kesempatan berkata dengan cepat. Ibu, tidak bisa begitu memanjakan dia, dalam masalah besar keluarga kita. Dia berani begitu licik, kelak bukankah bahkan tidak akan menghormati Anda? Wajah Nyonya tua itu murung dan berkata, tidak apa-apa, tidak perlu mengurus dia, sore hari ini aku pergi menandatangani kontraknya sendiri. Nyonya tua dalam situasi biasa tidak akan muncul, kecuali adalah bertemu masalah besar keluarga seperti ini. Dia adalah kepala keluarga, bobotnya secara alami lebih berat daripada siapapun. Seperti yang dikatakan Gael Zhu, Melissa Zhu mengira telah melakukan sesuatu untuk keluarga maka bangga pada dirinya sendiri. Ini tidak bisa. Sore harinya, Nyonya tua turun dari mobil dengan membawa tongkat, berjalan selangkah demi selangkah ke kantor penjualan real estate keluarga He. Beberapa konsultan real estate berjalan kemari dengan sopan. Halo, rumah apa yang ingin Anda lihat? Nyonya tua berkata, aku adalah Shilao yang dari keluarga Zhu, mencari wakil CEO perusahaan kalian Irfandi Sun, membicarakan sebentar tentang kontrak gedung perdagangan. Konsultan real estate mengerutkan kening,
merasa ada sedikit tidak beres. Bicara tentang kontrak gedung perdagangan, keluarga Zhu. Meskipun mereka hanya penjualan biasa, tetapi juga tahu bahwa kepemilikan akhir dari bangunan perdagangan ini, pasti harus dipilih dari beberapa keluarga besar kota Donghai. Di antara ini sepertinya tidak termasuk keluarga Zhu. Lagi pula jika sudah selesai berdiskusi, bukankah langsung menelepon CEO Sun sudah cukup, tidak perlu mencari di sini. Maaf, jika tidak berjanji terlebih dahulu, silakan Anda mengantri di sana. Nyonya tua mengerutkan keningnya, dia sudah berusia sebesar ini, juga merasa diri sendiri bukan orang biasa, ternyata juga harus berbaris seperti orang biasa itu. Tetapi setelah memikirkannya, bagaimanapun juga adalah meminta bantuan orang, jadi hanya bisa menundukkan kepalanya. Lagi pula, dia juga tidak berani mencari keributan di real estate keluarga He. Dr. Stranger, bab 283 hal yang sangat memalukan. Nyonya tua menopang pada tongkat, terpaksa berbaris dengan jujur di belakang kerumunan. Orang-orang di depan ini, semua mengantri untuk bertemu CEO Sun, semuanya adalah bos dari beberapa bisnis kecil, atau adalah anggota keluarga kecil, memiliki sedikit akses, tetapi kekuatan sebenarnya juga tidak terlalu kuat, ingin mencari CEO Sun melalui pintu belakang, membeli rumah yang posisi lebih bagus. Nyonya tua berdiri di sini selama setengah jam, meskipun menopang tongkat, tetapi tubuhnya juga sedikit kewalahan. Gael Zhu bertanya dengan cepat. Ibu, jika tidak kita kembali saja. Nyonya tua menggelengkan kepalanya, jika hal ini tidak selesai dilakukan, dalam hati aku benar-benar sangat tidak nyaman, tunggu begini saja. Setelah menunggu lebih dari 3 jam penuh, nyonya tua berdirinya sudah tidak stabil, semuanya menopang pada tongkat, akhirnya semua orang di depan sudah selesai menyelesaikan urusannya, selanjutnya adalah giliran dia. Pada saat ini, seorang salesman berjalan kemari dan berkata, "Maaf Nyonya, CEO Sun kami sudah pulang kerja, Anda besok baru datang lagi saja." Nyonya tua hampir tidak berdiri stabil, setelah berdiri selama beberapa jam, dalam hati juga merasa sedikit marah. Apa? Aku telah menunggu beberapa jam, sudah segera giliran aku, ternyata kalian sudah mau pulang kerja. Apakah benar-benar menganggap aku Shilao yang gampang dibuli? Nyonya tua mengangkat tongkatnya, sebuah rupa yang sangat galak. Para salesman itu terkejut, mereka tidak peduli kamu adalah keluarga Zhu atau keluarga O yang apa, melihat ada orang yang berani mengamuk di sini, segera berteriak kencang. Keamanan, cepat kemari. Beberapa petugas keamanan juga melihat nyonya tua ini mencari masalah, bergegas kemari. Melihat bahwa dia sudah tua maka tidak menggunakan tongkat listrik, beberapa orang berkerumun kemari, mengambil tongkat dia, satu orang berbalik tangan menekan nyonya tua itu ke lantai. Aduh, nyonya tua sudah sangat tua, bagaimana bisa menahan penangkapan beberapa pemuda ini? Tidak begitu mengeluarkan tenaga sudah membuat dia kesakitan hingga berteriak berulang kali, lengannya dibelakangi. Nyonya tua setengah berlutut di lantai, wajahnya ditekan menempel di lantai. Gael Zhu sangat marah, kalian berani bergerak ibu aku bertarung dengan kalian. Orang tidak berguna seperti Gael Zhu ini, tentu saja juga bukanlah lawan petugas keamanan, beberapa tindakan, langsung ditekan ke lantai, ibu putra 2 orang dalam sekejap dikelilingi oleh semua orang, sangat memalukan. Saat ini, Irfandi Sun berjalan keluar dari kantor, Gael Zhu buru-buru berteriak. CEO Sun, CEO Sun. Irfandi Sun berjalan mendekat, mengerutkan kening saat melihat situasi di depannya. Apa yang terjadi? Lepaskan mereka dulu. Irfandi Sun juga mengenali ini adalah Gael Zhu, tetapi juga sama sekali tidak menunjukkan antusiasme. Membuat keributan di real estate keluarga He, dihajar juga pantas saja. Gael Zhu memapah nyonya tua bangun, 2 orang merasa sangat malu, nyonya tua pusing karena amarah, dia tidak pernah menderita rasa malu seperti ini dalam seumur hidupnya.
Gael Zhu berkata, Cheo Sun. Ini adalah ibu aku, kepala keluarga Zhu kami. Hari ini dia datang untuk menandatangani kontrak dengan kamu secara langsung. Irfandi Sun oh sekali dan berkata, bukankah aku sudah memberitahu kamu, aku hanya menandatangani kontrak dengan Nona Melissa Zhu, kalian tidak punya hak. Selesai berbicara, Irfandi Sun langsung berjalan keluar. Gael Zhu ibu putra langsung tercengang, Nyonya tua datang secara pribadi juga tidak bisa. Dia Melissa Zhu hanyalah pemegang saham kecil di rumah, Nyonya tua baru benar-benar memiliki keputusan akhir. Namun Irfandi Sun tidak menghiraukan Nyonya tua, bahkan Nyonya tua dijatuhkan oleh penjaga keamanan dan terluka. Dia bahkan tidak ada rupa kemari untuk bertanya, mana ada rupa seperti mau menandatangani kontrak. Nyonya tua marah hingga seluruh badan gemetar, mengertakkan giginya dengan keras. Pulang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.